Halo teman-teman, jadi gue diundang sama Asus untuk main-main ke booth-nya ROG di Computex 2024. Oke, sama nggak cuma ROG, ada booth-nya Asus juga di sebelahnya. Oke, jadi kali ini kita akan mencoba lihat apa aja teknologi dan juga komponen-komponen, mungkin ada yang belum rilis gitu kan, dan apa aja yang akan dipamerin di Computex 2024. Yuk mari kita masuk ke dalam. Oke, kita mulai jalan-jalannya. Lihat yang mana dulu ya. Oke, ini kelihatan ada motherboard yang lumayan lucu. Mari kita lihat lebih dekat. Motherboard yang sedang kita lihat ini adalah next gen ROG Maximus Hero yang nantinya akan mendukung prosesor Intel Arrow Lake. Oh iya, motherboard ini juga merupakan bagian dari ekosistem BTF. Itu loh motherboard yang kabel-kabelnya disembunyiin di belakang. Itu kalau kita lihat 12 VA PWR 16 pinnya juga di belakang. Jadi ini konektor power graphic card-nya ada di depan kayak begini. Nah, bentuk grafik card-nya sendiri, konektor powernya seperti ini. Ini semua bagian dari BTF ecosystem. Dari sisi form factor, tentunya BTF mengizinkan berbagai bentuk PC yang menarik. Dan pastinya kita jadi bisa flexing grafik card yang kita pakai. Tuh, lihat, keren banget kan grafik card-nya bisa dipajang kayak gitu. Tentunya BTF nggak tersedia hanya untuk ROG doang ya teman-teman, tapi ada juga seri TUF kayak TUF Gaming Z790 BTF berikut ini. Build PC BTF-nya pastinya jadinya rapih dan clean serta nggak banyak kabel sliweran. Dan di booth juga kita bisa lihat ada beberapa implementasi BTF yang lainnya tuh kayak punyanya ProArt dan juga di sini ada untuk VGA maksudnya untuk VGA low profile kayak 4060 ya. Baik, kita sekarang pindah ke cooler. Ini ROG memamerkan sesuatu yang mereka sebut dengan minimal tubing AIO cooler. Niatnya sih ini sebetulnya untuk memberikan cooler AIO yang kabelnya rapi dan cocok seperti buat sistem BTF tadi. Tapi yang pertama gue notice di sini adalah itu ada TV, maksud gue ada layar yang gede banget di AIO-nya ya di sana. Kemudian ada juga I/O versi Prime, kita bisa lihat ya ada di dalam casing. Tapi bagi gue pribadi yang paling keren adalah ProArt 360mm I/O ini karena dia kelihatannya elegan dan ya nggak terlalu rame nyala-nyala RGB. Berikutnya yang kita bisa lihat, gue lagi ngobrol seru banget sama orangnya Asetek Liquid Cooling. Ada AIO water cooling yang cold plate atau water blocknya katanya di-optimize dengan AI. Ini hasil kerjasama antara Asetek dan juga Fabricate Labs. Spesialnya apa? Ada dua di sini. Satu, Asetek memanfaatkan metal 3D printing dari Fabricate Labs, jadi struktur microchannel pada water block atau cold plate-nya bisa lebih rapat dan presisi untuk meningkatkan surface area. Dan kedua, di sini Asetek menggunakan AI simulation tool katanya untuk memetakan hotspot pada berbagai CPU berbeda. Tujuannya membuat desain yang optimal secara spesifik di CPU tertentu. Ntar jadinya bisa ada yang optimal untuk Raptor Lake, buat Arrow Lake, dan berbagai CPU lain seperti CPU AMD. Nah, di sini sebetulnya belum ada produk jadinya dari Asetek dan ROG untuk produk ini, tapi tes awal-awal mereka katanya sudah menyatakan kalau AI Optimized Cold Plate ini bisa menurunkan kisaran 2 derajat Celcius per 100 watt load. Jadi untuk CPU kelas 300 watt ya bisa ada beda 6 derajat atau lebih. Ini signifikan ya. Jadi gua nggak sabar lihat produk ini jadi karena gue pengen ngetes. Oke, sekarang pindah ke komponen power. Itu gua lagi di briefing soal salah satu produk power terunik ROG mungkin, yaitu UPS Gaming. Gila, UPS zaman sekarang udah gaming gitu ya. Dan itu bentuknya kayak palu Dewa Thor, Mjolnir namanya. Nah, Mjolnir beda sama UPS PC umum yang pakai baterai mirip aki karena Mjolnir pakai baterai lithium iron phosphate kapasitas besar. Mereka juga sebut ini sebagai super power bank istilahnya. Nah, ini ceritanya bisa supply total kisaran 1200 watt kalau sebuah PC gaming pakai RTX 4080 yang loadnya 700 watt itu bisa nyala kurang lebih 1 jam. Ya ini kalau dibawa outdoor pakai laptop gaming yang cuman 100 watt sih bisa charging itu laptop berkali-kali sebelum habis kayaknya ya. Nah itu ada output AC, ada 2 USB-C power delivery compatible maksimum 100 watt dan 2 USB-A. Nah itu gagangnya detachable, sebetulnya isinya senter, kepake pas rumah kalian mati lampu kayaknya kali ya. Dan itu senternya tentu bisa di-charge secara wireless di unit Mjolnirnya. Nah palu ini bisa di-charge via solar power dengan ada salah satu konektor khususnya dia nanti. Ini sebetulnya masih dalam tahap pengembangan terutama dalam sisi software.
Masih seputar power, ada power supply mentok atas ROG yaitu ROG Thor 3 power supply yang 1600 watt. Power supply baru dari Asus ini pakai MOSFET berteknologi GaN atau gallium nitride. Ini efeknya power supply-nya bisa lebih efisien, pengoperasiannya juga bisa lebih adem. Efisiensi power supply-nya 80 plus titanium dan memenuhi standar ATX 31. Ini punya OLED screen yang bisa dicopot pindahin, utamanya buat tahu info daya yang sedang ditarik atau sedang berjalan. Lumayan berguna sih ini ya. Nah, tapi fitur uniknya adalah dua pin warna ungu ini add-on. Ini adalah sensing tambahan untuk jalur GPU atau 12 VH PWR. Jadi dia baca load dan tegangan pada rel GPU, mencegah voltage turun saat transient load yang berat atau pas ada beban sangat tinggi sesaat. Kayaknya cocok buat GPU macam 4090 yang overclock kali ya. Oke, sekarang kita pindah lagi nih. Kita mau bahas mini PC. Ada yang bilang ini NUC, ada yang bilang ini NUC. Intinya ini PC loli lah ya, PC mungil yang dulu dibikin sama Intel sekarang jatuh ke pangkuan Asus. Di sini ada yang baru macam seri NUC 14 Pro Plus yang sudah pakai Intel Core Ultra Meteor Lake. Bicara spek singkat, mungkin yang jadi highlight itu teman-teman bisa lihat portnya, itu ada Thunderbolt 4 2 biji, ada HDMI 2 biji, jadi total bisa 4 display itu. Ada kemungkinan pakai eksternal GPU juga sih mungkin ya. Nah, masih ada USB-C 20 Gbps 1 itu di depan. Untuk ukuran sekecil ini lumayan ya, jadi I/O portnya bisa ngalahin kebanyakan desktop modern sekarang. Dan karena dia Core Ultra ya, bisa sampai Core Ultra 9185H, ini tentunya ada NPU yang membuat ini bisa disebut AI ready. Nah, masih bicara AI, gua nemu juga ada semacam preview unit NUC Lunar Canyon yang baru. Nah, ini nanti pakai prosesor Intel Lunar Lake, prosesor next gen mobile Intel dengan highlightnya di performance AI. Tentu aja ada spesifikasi tinggi-tinggian TOPS gitu ya, karena kita bicara AI. Ini NPU-nya katanya 45 TOPS dan total platform atau CPU, GPU, NPU-nya itu nanti di 100 TOPS. Penasaran sih unit sekecil ini nanti performance-nya gimana? Tapi kalau bicara performance, ada NUC 14 Performance. Isinya sama dia bisa up to Core Ultra 9, tapi ada pilihan discrete GPU. Versi mentok atasnya nanti jadi ROG NUC. Itu NUC tapi ROG, jadi mini PC gaming. NUC ROG ini akan datang dalam bentuk full build udah jadi ya, bukan barebone seperti pada NUC biasanya. Nah, pastinya ini pakai Core Ultra, di situ ada up to RTX 4070, menjadikan ini NUC sebuah mini PC compact yang tobrut. Maksudnya topsnya brutal, iyalah ada GPU-nya itu dibantuin banget kan ya. Lanjut, gue jalan ke tempat di mana Asus memamerkan motherboard dengan RAM tipe baru, yaitu RAM dengan form factor Cam 2. Mungkin teman-teman pernah lihat preview gue untuk RAM ini. Nah, RAM-nya jadi rata dengan board. Ini satu modulnya sudah bisa dual channel, dan dia relatif hemat tempat. Gue berdiskusi dengan beberapa teman-teman gue dan kita kayaknya lihat kalau Cam 2 berpotensi memberikan sinyal lebih baik dari CPU ke RAM, sehingga kecepatannya ya tentunya di potensi itu jadi tinggi, macam DDR5 8000 yang jalan di motherboard prototype ini. Oh ya, itu Cam 2 bisa dilepas dan bisa di-upgrade ya, itu bukan terintegrasi di board. Nah, sampai di sini aja kayaknya petualangan gue di booth-nya Asus dan ROG untuk membahas beberapa komponen di Computex. Sebetulnya ada banyak yang belum sempat kesentuh karena keterbatasan waktu. Misalnya kayak beberapa Copilot PC yang pakai Snapdragon tuh ya, ada VivoBook, ada ProArt PZ13, terus keyboard mouse Sultan tuh ada ROG Extreme Series ya, keyboard Asus Extreme dan juga mouse Carbon Fiber Harp Ace Extreme. Dan tentu saja ada monitor profesional 8K mini LED, itu ProArt PA32 KCX. Itu harganya mungkin bisa beli lab gua seisi-isinya kayaknya ya. Dan tentunya ROG Ally X ini sempat megang sih kemarin, tapi belum benar-benar bisa tes dan benchmark performance. Nah, tolong kasih tahu aja mana teknologi yang teman-teman ingin lihat dibahas lebih banyak lagi. Tolong tulis di komentar ya kalau barangnya ada dan gue bisa pinjam ya, diusahakan dites. Terima kasih juga buat Asus Indonesia yang mengundang gue main-main ke booth Asus dan ROG di Computex. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.